Lahan luas di wilayah Padukuhan Jetis, Kelurahan Pacarjo, Semanu merupakan lahan pertanian pada hujan. Namun sungguh disayangkan, berdirinya saluran irigasi pada akhir tahun 2022 kurang direspon oleh warga sekitar. Padahal, dengan adanya saluran irigasi tersebut bisa membuat kebutuhan air untuk tani warga sekitar Pacarjo bisa tercukupi. Seorang laki-laki tua bernama Tumin yang mengetahui potensi dengan berdirinya saluran irigasi, nekat memanfaatkan lahan pertanian dengan kemampuan terbatas dengan menanam bawang merah, terong, mentimun, dan cabai. Bersama salah satu rekannya sesama petani, mereka bekerja hingga membuahkan hasil pertanian yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menambah kebutuhan hidupnya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah dan jajarannya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang telah membangun sarana prasarana irigasi lengkap di dusun kami, Jetis Wetan, di Desa Pacarjo, Kapanewon, Semanu. Dan dalam hal ini mungkin pemerintah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya di Dusun Jetis, Desa Pacarjo. Kami dan teman-teman pengurus telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di Dusun Jetis yang mempunyai lahan di mana jaringan irigasi itu ada. Dan kami sudah merintih untuk mencoba memanfaatkan jaringan irigasi itu, yang mana jaringan irigasi itu telah diresmikan oleh Kepala Daerah Gunung Kidul, dan dalam kurun waktu hampir 1 tahun kami telah mencoba memanfaatkan jaringan irigasi itu dengan maksud agar masyarakat dapat mengikuti uji coba saya dalam pengelolaan irigasi itu. Dan pada saat sekarang ini kami telah mencoba memanfaatkan jaringan irigasi itu dengan memanfaatkan musim kemarau ini untuk menanam tanaman-tanaman yang belum biasa dilaksanakan masyarakat Dusun Jetis, yaitu mungkin kalau istilahnya orang elit mungkin pertanian milenial, mungkin seperti menanam cabai, terong, timun, dan lain sebagainya. Yang di situ saya berupaya untuk meningkatkan, ya istilahnya itu hasil di musim kemarau. Dan kami telah mencoba menanam brambang, cabai, timun, terong, walaupun baru perdana dan tanpa ada penyuluhan dari pihak manapun. Dan usaha kami, kalau menurut saya pribadi, itu sudah agak berhasil. Satu contoh, saya menanam timun sudah 3 kali. Dengan yang pertama hanya modal 27.000, kita mendapatkan hasil sekitar hampir 1,5 kintal. Nah, terus saya ulangi lagi kedua kalinya dengan modal benih 50.000, saya mendapatkan hasil 3 kuintal. Yang terakhir dengan 3 bungkus benih timun, sampai jatuh tempo timun itu mati, saya mendapatkan hasil timun itu kurang lebih 4 kuintal. Itu kalau untuk hasil timun. Kalau memang untuk berambang, memang karena
awal mulanya saya berambang karena belum ada penyuluhan dan kami laksanakan itu hanya menurut pemikiran sendiri tanpa petunjuk. Ya boleh dikatakan hanya pas modal saja itu saya telah mencoba 2 kali. Namun untuk yang kedua itu ya adalah keuntungan ya mungkin nggak banyak itu. Nah, khususnya untuk cabai itu bagi saya itu mungkin yang sangat menggiurkan. Untuk cabai itu saya menanam baru sekali ini, saya menanam mulai bulan Juni akhir sampai sekarang udah kurang lebih 4 bulan. Kami telah mendapatkan hasil kurang lebih hasil yang telah terjual itu kurang lebih 3,5 kuintal. Kebetulan harga cabai sekarang lagi pas naik-naiknya. Dan tanaman cabai untuk saat sekarang ini baru untuk yang perdana. Jadi untuk istilahnya pembuahan perdana, belum yang kedua, ketiga. Bahkan menurut informasi, karena sendiri saya juga belum begitu memahami tentang usia cabai. Itu kalau nggak salah itu bisa berusia 1 tahun lebih. Dan jelas dalam waktu sekali panen ada kemungkinan hasil kita sudah banyak sekali. Contoh, dengan jujur saja itu cabai itu benih sama pengobatan sama dan lain sebagainya, tapi lain tenaga, karena tenaga ini saya gunakan tenaga manual saya sendiri, dan manual itu juga usia saya sudah tergolong manula, sudah tua sekali, sehingga memang semuanya itu saya promosikan untuk masyarakat. Dengan usia yang setua ini saya masih bisa berkarya, apalagi yang muda-muda kan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya uji coba saya menanam seperti cabai, timun, segala macam itu mungkin bisa menarik minat masyarakat agar dapat mengikuti jejak saya. Dan ini saya juga kolaborasi dengan ketua kelompok tani. Dan ketua kelompok tani mengikuti jejak saya, ada kemungkinan hampir sama penghasilannya. Tapi saya rasakan hasilnya juga menggembirakan walaupun baru masukan-masukan dari masyarakat sekitar. Karena untuk orang-orang yang mengikuti jejak saya yang tercatat itu sudah lebih dari 50 orang. Kenapa tidak mengikuti sekarang? Karena memang musimnya sudah mendekati musim penghujan, sehingga nanti katanya ancamannya nanti kalau sudah pas kemarau. Itu sekilas yang saya sampaikan, dan perlu diketahui daripada tanah di musim kemarau itu tidak dimanfaatkan. Jujur, dengan satu bidang tanah yang kurang lebih luasnya itu hanya 1000 meter, dengan permodalan yang mungkin tidak lebih dari 4 juta, saya saat sekarang ini menurut informasi istri saya, karena keuangan adalah di tangan istri saya, itu dana yang masuk yang dilaporkan ke saya dari istri saya itu sudah kurang lebih 22 juta. Nah itu monggo mungkin masyarakat di Dusun Jedes itu tergiurnya karena itu. Dalam hal ini mudah-mudahan upaya saya untuk memberikan istilahnya itu bukan contoh. Kalau contoh kan saya orang udah profesional. Ya, intinya uji coba saya mungkin dapat diikuti masyarakat pengguna air irigasi yang telah diberikan pemerintah.
Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi awal sama akhir sama saja, saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan anugerah berupa irigasi di Dusun Jedes ini. Dan mudah-mudahan irigasi ini dapat membawa dampak positif, terutama masalah ekonomi, dan berkembang juga masalah pendidikan. Kenapa harus tersangkut masalah pendidikan? Karena dengan adanya ekonomi yang bertambah baik, kemungkinan pendidikan juga akan mengikuti jejak hasil atau ekonomi yang didapatkan masyarakat itu. Mungkin itu gambaran atau sekelumit uraian dan yang saya sampaikan di saat sekarang ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan nantinya dapat berguna untuk masyarakat Dusun Jedes. Dan kami sebagai Ketua P3A berjanji akan selalu menjaga kelangsungan fungsi dari Sarpras, sarana prasarana jaringan irigasi yang telah diberikan kepada masyarakat Dusun Jedes. Kira-kira itu gambaran sekelumit adanya jaringan irigasi yang ada di dusun kami. Terima kasih.